Oke, kita langsung mulai untuk live trading. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam, salam sejahtera untuk kita semuanya. Kita bertemu lagi di acara program edukasi GK Invest Cabang Semarang. Seperti biasa di hari Rabu, setiap hari Rabu jam 7 malam waktu Indonesia bagian Barat, kita mengadakan live trading. Jadi live trading ini sifatnya kita memberikan edukasi ya, memberikan edukasi kepada masyarakat. Kita melihat market, paparan market, gambaran market secara analisa teknikal yang akan kita lihat di malam hari ini. Nanti kita akan menyajikan beberapa instrumen, apakah kita bisa mengambil peluang tersebut, atau mungkin pergerakan market lagi sideways atau kurang bagus untuk ditransaksikan. Nah, nanti kita akan lihat. Cuman di sini sebelum kita melakukan live trade, disclaimer ya, jadi semua keputusan berada di tangan Anda semuanya. Paling enggak untuk Anda ingin mencoba, kalau misalnya Anda ingin mencoba transaksi, ya mungkin bisa mengambil satu atau dua instrumen dari yang sekian banyak instrumen yang kita analisakan. Jadi pilih instrumen yang sudah atau pernah atau Anda mungkin terbiasa dengan instrumen trading tersebut. Jadi supaya Anda tahu lah ya gambarannya pergerakan market itu seperti apa, kemudian karakternya seperti apa. Nah, paling enggak Anda sudah paham. Oke, pada malam hari ini kita live trading juga secara online sama offline ya. Jadi kita di sini Ardiansyah kebetulan datang ke Semarang. Nah, jadi saya bisa bertemu dengan beliau karena selama ini kita online 8 bulan ya, Bro ya. Sekitar 8 bulan, 7 bulan, 8 bulan lah ya. 7 bulan, 8 bulan kita online, tapi kita nggak pernah bertemu. Nah, ini kebetulan Ardiansyah lagi ada di Kota Semarang. Nah, mungkin bagi Anda yang berada di area Semarang, ingin berkunjung ke kantor GK, silakan. Kita masih buka nih kantornya. Sampai nanti jam berapa ya? Setengah 9, jam 9 lah ya. Nah, mumpung mungkin kalau misalnya Anda lagi berkendara di sekitar Simpang 5, bisa langsung mampir di Wisma HSBC, lantai 7, Jalan Gajah Mada, sebelahnya Masjid Baitur Rahman, dekat Simpang 5, ikon Semarang gitu kan ya. Oke, sebelum kita melihat analisa secara teknikal untuk program di GK Invest, untuk saat ini kita lagi ada kompetisi demo akun ya, kompetisi demo akun. Ini bagi Anda yang saat ini sudah menjalankan kompetisi demo akun, selamat bertanding. Mudah-mudahan Anda yang jadi pemenang. Nah, yang jelas untuk kompetisi ini tetap kita mengedepankan risk management, money management juga diperhatikan ya. Bukan terus karena kompetisinya demo akun terus kita menggunakan lot secara secara ugal-ugalan lah ya. Mungkin lotnya dibesar-besarkan. Nah, kalau seperti itu ya risikonya memang tinggi. Jadi returnnya tinggi tapi risikonya juga tinggi. Jadi paling enggak kita harus bijak di dalam menggunakan sebuah lot. Meskipun kita harus bersaing dengan para trader yang tergabung di dalam kompetisi demo akun GK Invest. Nah, seperti itu. Jadi selamat bertanding bagi Anda yang saat ini sedang menjalankan mengikuti kompetisi demo akun. Kemudian untuk program berikutnya masih di program akhir tahun GK Invest. Jadi kita menyediakan beberapa hadiah yang siap Anda menangkan asalkan memenuhi syarat dan ketentuan yang sudah ada. Nah, jadi hadiah tersebut ada mobil Tesla, kemudian ada Toyota Fortuner, kemudian ada iPhone 13, ada TV, kemudian ada motor Vespa, handphone, emas, dan masih banyak hadiah yang lainnya yang siap Anda bawa pulang asalkan memenuhi syarat dan ketentuan yang sudah ada. Nah, caranya gimana? Anda bisa menghubungi tim marketing GK Invest Cabang Semarang untuk Anda
ingin kalau misalnya ingin mendapatkan keterangan lebih lanjut mengenai syarat dan ketentuan di promo atau program akhir tahun GK Invest. Oke, saya sapa dulu bagi teman-teman yang barusan bergabung, juga khususnya nasabah GK Invest cabang Semarang yang barusan bergabung di Zoom meeting, kemudian bagi Anda yang baru bergabung di channel YouTube GK Invest Semarang Indonesia, selamat bergabung, selamat malam, salam sejahtera untuk kita semuanya. Mudah-mudahan di malam hari ini untuk acara live trade ini apa namanya ya kita dimudahkan lah ya untuk mencari profit. Yang jelas tetap disclaimer ya untuk live trade, jadi kita sifatnya edukasi dan disclaimer on. Nah, seperti itu. Oke, sebelum kita ke analisa teknikal seperti biasa kita lihat data ekonomi ya. Data ekonomi akan dirilis pada malam hari ini. Nah, untuk jam 20 lebih 15 menit ini karena sudah masuk musim dingin ya. Jadi ADP non-farm yang biasanya kita lihat datanya dirilis jam 19 lebih 15 menit waktu Indonesia bagian barat. Tapi untuk mulai di bulan Desember ini ADP non-farm sedikit bergeser ya, terlambat 1 jam, yaitu di jam 20 lebih 15 menit. Termasuk nanti non-farm hari Jumat. Jadi non-farm hari Jumat yang biasa kita lihat data non-farm itu jam 19.30 waktu Indonesia bagian barat. Tapi untuk besok Jumat kita melihat data non-farm itu jam 20 lebih 30 menit waktu Indonesia bagian barat. Jadi agak terlambat 1 jam karena musim dingin ya, musim dingin di Amerika. Oke, untuk data ADP non-farm pada malam hari ini diprediksi turun ke 525.000 dari bulan kemarin 571.000. Kemudian jam 9 malam ada pidato atau pers conference dari Gubernur Bank Sentral Inggris. Dan jam 10 malam giliran testimoni Gubernur Bank Sentral Amerika. Jerome Powell akan memberikan kesaksiannya di hadapan Parlemen Amerika. Itu nanti jam 10 malam. Dan jam 10 malam juga dirilis data ekonomi dari Amerika juga nih, yang tidak kalah pentingnya nih. Ada ISM manufaktur. Nah, data ISM ini dirilis sebulan sekali ya. Dan data ISM ini salah satu dari sekian banyak instrumen yang digunakan oleh Bank Sentral Amerika untuk menentukan kebijakan moneter. Untuk data ISM manufaktur diprediksi naik ke 61,0 dari bulan kemarin 60,8. Jadi kenaikannya 0,2. Kemudian jam 10 malam juga di saat yang bersamaan pers conference juga dari Menteri Keuangan Janet Yellen. Jadi bersamaan dengan Gubernur Bank Sentral Amerika Jerome Powell juga jam 10 malam. Dan jam 22 lebih 30 atau jam 10 lebih 30 malam waktu Indonesia bagian Barat, Energi Informasi Administrasi itu akan merilis mengenai stok cadangan minyak mentah di Amerika. Jadi diprediksi untuk stok cadangan minyak mentah minggu ini mengalami penurunan. Dari minggu kemarin sekitar 1.017.000 diperkirakan untuk minggu ini sekitar 1.237.000. Jadi pengurangannya cukup lumayan, tapi kita nggak tahu nanti aktualnya akan kita lihat untuk stok cadangan minyak versi EIA jam 10 lebih 30 menit atau jam 22 lebih 30 menit waktu Indonesia bagian Barat. Ini khususnya bagi Anda nih yang saat ini sedang ada posisi di crude oil. Nah, ini crude oil penurunannya juga cukup luar biasa, cukup dalam sekali. Kemarin karena kekhawatiran atau kepanikan dari pelaku pasar karena varian COVID namanya Omicron ini sudah mulai menyebar di beberapa negara, termasuk kawasan Eropa pun beberapa negara juga sudah melaporkan ada penderita COVID dari varian Omicron ini. Nah, jadi membuat mereka kembali lagi melakukan pembatasan wilayah, kemudian mengurangi aktivitas di luar, dan otomatis mengurangi permintaan akan minyak. Nah, hal ini membuat harga crude oil sempat
turunnya cukup lumayan cukup dalam ya sampai di level 64,42 dolar per barel. Nah, seperti itu. Tapi untuk perdagangan hari ini crude oil pelan-pelan mulai menanjak lagi dari level 66 dolar per barel, naik sekarang running di 69,14 dolar per barel. Nah, seperti itu. Jadi uh, cuman dari beberapa perusahaan farmasi itu juga mengatakan bahwa mereka sudah siap untuk menguji varian terbaru dari COVID ini. Jadi mereka sudah siap, mungkin vaksin mungkin sudah disiapkan, cuman mereka mungkin lagi melakukan pengujian ulang. Nah, mudah-mudahan juga dari perusahaan farmasi ini bisa menghasilkan vaksin untuk meredam atau menanggulangi varian COVID yang terbaru nih, Omicron nih. Jadi membuat harga emas pun juga fluktuasinya juga cukup lumayan tinggi ya, cukup lumayan tinggi juga karena komentar dari Gubernur Bank Sentral Amerika, Jerome Powell, yang tadi malam juga ikut memberikan testimoninya, memberikan kesaksiannya di hadapan Komite Perbankan Parlemen Amerika. Nah, seperti itu. Oke, itu untuk mengenai data ekonomi yang dirilis pada hari ini. Jadi perlu kita perhatikan di terutama jam 10 ya, jam 10 malam. Jadi bagi Anda yang saat ini memiliki open posisi, diperhatikan untuk instrumen trading yang saat ini Anda transaksikan. Siapa tahu mungkin bergejolak seperti semalam. Nah, seperti tadi malam juga naik turunnya juga lumayan untuk pergerakan di XAUUSD. Oke, itu yang perlu kita cermati. Mungkin kita langsung terhubung dengan Ardiansyah yang saat ini lagi ada di sebelah saya. Mungkin bisa langsung dimunculkan kameranya nih, Bro. Udah kelihatan ya, Pak? Udah kelihatan. Udah. Oke, gimana Bro perjalanan dari Bandung ke Semarang? Ya, alhamdulillah, Pak. Lumayan jauh. Lumayan jauh. Berapa jam? 8 jam ya? Normalnya sih sebenarnya 4-5 jam. 4-5 jam ya. Ya, Ya, lewat tol. ya berhenti lah. Soalnya saya juga pernah naik kendaraan juga sih dari itu Bandung juga ke Semarang itu kan sekitar 4-5 jam. Cuman kan ya karena termasuk saya mungkin terlalu capek ya, mungkin pulangnya ya agak sedikit lama di rest areanya sih. Iya, biasanya Pak makan waktu setengah jam. Nah, itu 1 ngopi-ngopi jam. dulu gitu kan Iya. ya. Ngopi dulu ya sambil lihat suasana supaya nanti berkendaranya nggak ngantuk lah ya. Oke Bro, mungkin langsung Ya, aja Pak. disajikan untuk analisa secara teknikal apa yang bisa kita tangkap peluang di sesi perdagangan Amerika malam hari ini. Mungkin bisa disampaikan sambil nanti diketik di kolom chat ya Bro, supaya teman-teman juga bisa lihat ini. Siap, Pak. Oke, silakan Bro. Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jadi seperti biasa, malam ini kita live trading bersama GK Invest Semarang. Tapi malam ini langsung live tradingnya di kantornya. Nah, nanti coba kita lihat beberapa pair yang bisa kita transaksikan malam ini. Ya, seperti biasa, sebelum kita melihat beberapa yang bisa kita manfaatkan, kita terlebih dahulu melihat indeks dolarnya. Apalagi kita perhatikan sebentar di jam 8.15 ya, Pak Ardi. Ada high impact untuk di sisi fundamentalnya. Ya, non-farm. ya, non-farm ya, Pak. Oke, kita lanjut. Kalau kita perhatikan dari segi teknikal indeks dolarnya, perlu diingat bahwa biasanya beberapa tahun terakhir itu di rata-rata market di bulan Desember Januari itu biasanya pergerakannya sideways. Apalagi kalau misalkan udah di atas tanggal 20 itu udah masuk rata-rata udah mulai libur, baik itu dari Natal sampai tahun barunya. Dan biasanya itu market bergeraknya agresif lagi di pertengahan Januari.
Jadi harap hati-hati setiap transaksi, perhatikan selalu risk manajemennya dan money manajemennya. Oke, kita lanjut. Dari sisi indeks dolarnya kalau kita perhatikan, sebenarnya ini kemungkinan besar masih melemah. Tinggal kita lihat sebentar datanya, sesuaikan dengan fundamentalnya di 8.15, ya sekitar 1 jam lagi. Kalau segi teknikalnya sih sebenarnya ini masih melemah, masih ke harga 9540-an, poin 00. Kalau kita perhatikan dari sisi indeks dolarnya, kalau kita perhatikan dari jadi kemungkinan besar market di indeks dolarnya ini sideways kalau kita lihat di sisi time frame kecilnya. Nah, ini biasanya berlanjut sampai di hari Jumat. Apalagi di hari Jumat itu selalu di awal bulan itu ada namanya Novanferal. Ya, kemungkinan besar pergerakannya di NFI dan T. Jadi kemungkinan besar yang berlawanan dengan indeks dolar itu kita fokusnya nge-buy, terutama di yang berhubungan dengan indeks pound sterling USD, euro USD, dan beberapa pair yang lainnya. Oke, kita lanjut. Coba kita perhatikan di euro USD. Euro USD sebenarnya ini sudah kita sempat pasang buy limit kemarin ya Pak Rudi. Di euro USD-nya ini, Oh ya. ini kayaknya masih ada historinya saya simpan. Oh ya ini, kita masih ada historinya yang euro kemarin. Kita ada buy limitnya di 12.45 ini udah dapat. TP-nya di 3297. Kalau masih kita masih ada videonya kok yang Jumat kemarin kita dapat 80-an pips. Begitupun di pound sterlingnya juga sama, kita kenanya di TP1. Videonya bisa lihat di YouTube ya. Ya, bisa dilihat Nah, kembali YouTube-nya. YouTube yang hari Jumat kemarin. Nah, Oke, kita lanjut. Euro USD. Euro USD ini masih cenderung menguat kalau dari segi teknikalnya. Targetnya sebenarnya di 14.40-an. Nanti coba saya tuliskan di kolom chatnya nanti. Tapi coba kita perhatikan dulu polanya seperti apa. Nah, ini kalau kita perhatikan dari sisi ya, kalau kita perhatikan dari daily-nya. Nah, daily-nya ini sebenarnya masih mengejar. Sekarang harga di 1.1320. Sebenarnya targetnya ini masih ke harga 1.1440-an. Nah, kalau ke posisi kemarin kita itu posisi buy 12.45 di sini nih. 12.45. Ini pas di shadownya sebenarnya ini dapat. Semalam sebenarnya nih Pak Rudia. ya, semalam Dapatnya itu ini bro. buy limitnya Euro USD 12.45. Ini udah targetnya di sini. Makanya udah TP di 13.29. Nah, di area ini nih. Pas sideways-nya. Area TP kita. Ya, jadi kemungkinan besar masih sama polanya. Ini kemungkinan besar ini menunggu sampai data rilis di 8.15. Tapi nanti coba kita bisa manfaatkan sebelum data rilis. Nah, kemungkinan besar polanya seperti ini. Tinggal kita perhatikan aja di time frame kecilnya. Berarti masih naik bro ya, masih menguat ya. Masih Pak kalau kita Masih menguat perhatikan. ya. Walaupun sebenarnya penguatannya ini masih kategori koreksi. Nah, ini coba kita manfaatkan area TV-nya. Coba saya buatkan area, kita pasang buy limit aja. Stop loss-nya kita pakai di harga low yang semalam. 12.95. Dua belas sembilan tujuh, berarti ada sekitaran 60-an. Ya, 60.
Oke, coba saya catat. Nah, ini ya, kolom chatnya. Euro USD. Buy limit. Harga 1.1270, SL di 1.12290, TP1 di 1.1490, TP2 di 1.15116. Nah, ini cuma nanti bisa kita manfaatkan untuk posisi buy limitnya untuk di Euro USD-nya. $12.97, 12.290. Nah, nanti untuk malam ini kita pasang TP1 aja dulu. Nanti coba kita perhatikan aja. Oke, itu udah ada pasang buy limit ya. Ada pasang buy limit di 12.97, sekarang harga di 13.18 ya, masih ada sekitaran 20-an pips. Ini posisi nah, ini trade levelnya. Untuk Euro USD-nya udah kita pasang buy limit ya di 12.97. Nah, ingat selalu perhatikan untuk setiap kita transaksi atau live trading, jangan lupakan stop loss, karena dalam setiap transaksi forex ataupun instrumen lain itu stop loss itu wajib. Kan itu yang salah satu membatasi kita untuk resiko kita setiap transaksi. Ya, jadi euro seperti itu, buy limitnya di 12.97. Nah, kita lanjut di pound sterling. Pound sterling dengan euro USD ini salah satu pair yang sangat sensitif dengan indeks dolar, terutama euro USD-nya yang 60-70% itu pengaruhnya ke euro. Pound sterling juga sama dengan kemarin. Kita ada buy limit juga sama. Kita dapat 60-an pips untuk euro di pound sterlingnya. Kita waktu masih main di sini di 3320-an. Nah, TP kita kemarin itu di 70. Sebenarnya pas sih di TP1-nya nih sebelum drop kembali ke harga 3200. Nah, kalau kita perhatikan hampir sama juga dengan euro USD pound sterlingnya, kita fokusnya nge-buy. Cuman kalau kita perhatikan polanya ini yang agak berisiko, karena biasanya yang perlu diperhatikan ini hati-hati dalam penempatan stop loss-nya dengan pola grafik seperti ini. Nah, jadi pola seperti ini yang biasa kita manfaatkan itu ya buy stop atau sell stop untuk pair ini. Kita lihat di H4-nya. Jadi setiap penempatan buy stop atau sell stop selalu perhatikan di time frame H4-nya. Karena penentuan sumber resistennya itu selalu berada di time frame H4. Tiga 378 agak lumayan besar sih resikonya kalau kita nge-buy di sekitaran 120-an pips. Nah, biasanya kalau untuk pound sterling seperti ini polanya kita menunggu data rilis dulu untuk lebih pastinya, lebih amannya seperti apa. Karena stop loss-nya terlalu melebar. Kalau kita perhatikan.
Coba kita mengukur. Coba kita mengukur menggunakan Fibonacci extension. Ini salah satu juga alat ukur yang lumayan akurat. Ya, jadi sebenarnya dari sisi Fibonacci extension ini masih arahnya sebenarnya mari ke area ini. Kalau kita perhatikan. Cuman yang jadi permasalahan untuk di pound sterlingnya ini untuk penempatan stop loss-nya aja sebenarnya. Walaupun kalau kita perhatikan ini kemungkinan besar malam ini pound sterlingnya ini menguat. Ini arah-arah targetnya. Nah, ini sebenarnya arahnya. Karena untuk pound sterling ini kita butuh harga ke sini dulu di sekarang harga di 3325, kita menunggu dulu sebenarnya di 3390-an. Jadi sebenarnya pola yang paling bagusnya ini untuk posisi nge-buy kemungkinan besar seperti ini polanya. Nah, ini yang nanti bakalan jadi targetnya. Paling amannya seperti ini. Jadi biarkan aja dulu market pound sterlingnya bergerak sampai ke harga 1.3390-an. Ya, 33.900. Tunggu untuk posisi buy limitnya, tunggu di sekitaran harga ini 3345, 33.500 untuk posisi buy limitnya nanti. Nah, jadi nanti kemungkinan besar seperti ini, jadi kita pasang buy limit aja. Tapi kita menunggu harga ke 1.33900 dulu untuk posisi pasang buy limitnya nanti di 1.3345. Nah, ini bisa kita manfaatkan. Kemungkinan besar setelah data rilis sebentar di jam 8.15 dan penutupan market di Londonnya jam 10 sekaligus ada beritanya juga ya, Pardi? Jam 10. Ya, jam 10 Ya. ada berita, termasuk ada testimoni atau press conference dari Gubernur Bank Sentral Amerika. Nah, itu cukup Ya. penting. Ya, kemungkinan besar pergerakan marketnya di jam-jam itu, di jam 8 sampai di jam 10. Nanti coba kita dulu lihat beberapa pair yang bisa kita manfaatkan sebelum data rilis. Oke, jadi untuk pound sterling seperti itu ya polanya. Kita menunggu dulu ke harga 1.3389. Nyentuh harga itu bisa pasang buy limit di 1.33450. Ini kita lanjut dulu. Coba kita perhatikan dari sisi goldnya. Ini gold ini salah satu yang menarik. Nah, kalau kita perhatikan gold ini di bulan awal-awal bulan, akhir bulan November, awal bulan Desember ini, kalau kita perhatikan ini volumenya luar biasa dalam perharinya. Kalau kita lihat, lumayan besar volumenya. Biasanya ini pemain-pemain besar ini biasanya masuk atau bandar-bandar besar. Jadi harap hati-hati ya transaksi untuk di gold sampai pertengahan Desember. Karena ini salah satu juga yang mempengaruhi nanti pada saat tapering dari Amerika datanya yang keluar. Kalau kita perhatikan ini gold ini 1-2 minggu ke depan ini masih sideways, masih bergerak di range area ini. Kalau kita perhatikan. Nah, ini arah pergerakan goldnya masih di range harga 1780 sampai 1795. Ini pergerakan gold ini selama seminggu ke depan. Sambil kita lihat dulu data rilis sebentar di 8.15 dan di jam 10 malam. Sebenarnya sih kuncinya sebentar di situ untuk goldnya. Karena untuk prospek, kalau kita perhatikan dari sisi long term-nya, untuk market ini
Nah, ini. Nah, jadi goal sebenarnya ini kita menunggu di area ini. Jadi ini sebenarnya yang menjadi area supply and demand-nya kalau kita perhatikan, atau kalau kita perhatikan ini resisten terkuatnya dan ini support terkuatnya. Ini salah satu ditembus ini itu yang menjadi penentu arah market gold untuk di 2021-nya nanti. Kalau kita perhatikan, karena gold ini bisa kelihatan polanya di time frame weekly dan monthly. Nah, kalau kita perhatikan di monthly-nya ini, kalau monthly-nya sebenarnya ini udah jadi supportnya di 1785. Kalau kita lihat monthly-nya ini. Nah, walaupun sebenarnya kalau kita eh, bisa manfaatkan malam ini, paling targetnya ke di sini. Ini lumayan besar sih sebenarnya. Coba kita, nah ini. Nah, ini sebenarnya kalau kita perhatikan ini masih mengejar harga ini sih 1787, masih kembali ke 1780-an dan 1775 ini, atau arahnya ke harga ini. Makanya sebenarnya untuk gold ini masih menunggu, kita masih menunggu sebenarnya sampai data rilis 815 untuk lebih pastinya arahnya kemana untuk gold. Karena kalau kita perhatikan ini range pergerakannya cuma di area ini aja, 1780 dan 1795. Mungkin termasuk nanti malam bro, jam 10 malam itu kan Ya, ada testimoni dari Gubernur Bank Sentral Amerika nih ya. ya bisa saja itu juga sebentar Pak. Jadi acuannya, ya kuncinya sih ini kembali lagi kalau misalkan harganya di atas yang harganya yang kemarin di 1810-an, break itu berarti targetnya kembali lagi di 1833 dan 1860-an sebenarnya. Ini tinggal kita perhatikan sebentar. Sebenarnya Itu tiga-tiga sepertinya sekarang jadi resisten lagi ya. betul Pak, ini jadi Kema resistannya. Kemarin kan di atas pas di level 1860 kan dia jadi support cukup Iya, apa cukup kuat sekali lah ya itu. Tiga-tiga betul itu Pak. kan. Nah, ini juga kalau kita perhatikan Pak, ini agak lumayan sih sebenarnya dari, oh mana, oh, belum ada ya. Saya inputkan. Masukkan, oh ini. Nah, ini kalau kita perhatikan ini masih area-area supportnya sebenarnya ini. Soalnya kalau kita perhatikan ini harusnya naik sih sebentar untuk goldnya. Nah, ini harusnya kembali lagi ke harga ini, area ini 1790. Kecil sih sebenarnya range-nya Pak kalau kita lihat di time frame kecilnya ini. Cuman biasanya kalau testimoni Gubernur Bank Sentral yang kedua kalinya nih bro, biasanya sih efek terhadap marketnya biasanya nggak banyak sih. Nggak Ini kan banyak ya Pak. biasanya Hmm, seperti itu kan. Semalam kan sudah besar loh iya ya. penurunan
penurunan Jam emas berapa? Jam 12 malam Pak ya ini? ya, Itu malam. penurunannya juga sudah lumayan tuh kan dari di atas 1.800 terus tarik turun sampai di 17 Hmm, 70-an itu kan. Nah, iya Pak, makanya kalau kita perhatikan ini volumenya luar biasa ini besarnya nih. oh, lumayan itu kan. Iya. Nah, itu kan kemarin efek mana. Cuman untuk yang ini yang kedua kalinya biasanya sih kalau yang pidato yang kedua kali biasanya efeknya kecil biasanya. Hmm. Ya tapi kita nggak tahu mungkin nanti malam jam 10 mungkin ada kejutan dari Menteri Keuangan Janet Yellen ataupun dari Gubernur Bank Sentral Amerika mungkin berbicara hal yang lain. Nah, itu mungkin Iya. juga sama, mungkin sama besar juga sih Iya. fluktuasi market gitu. Iya. Jadi kalau kita perhatikan ini dari sisi teknikalnya sebenarnya yang paling amannya untuk di gold sebenarnya ini tinggal menunggu. Cuman kalau kita perhatikan volumenya terlalu besar ya. Untuk long termnya sebenarnya kita menunggu di 1810. 1810 itu targetnya di 8 kemarin 1825, 1830 dan tip 2-nya itu di 1850-an atau di 1860. Nah, untuk posisi sell-nya ini kemungkinan besar ini targetnya ini 1720-an. Jadi ini yang opsi yang paling bagus yang bisa kita manfaatkan yang lebih jelasnya arahnya kemana. Karena sebenarnya kalau kita eh, lihat dari sisi teknikal ini sebenarnya bukan zona untuk kita transaksi sebenarnya. Kan ini terlalu berisiko sebenarnya untuk di area ini. Di 1808 dan 1760-an. Ini area yang sangat riskan untuk kita transaksi. Karena polanya di sini pola market sideways dan sideways-nya itu agak lumayan besar range-nya. Jadi harap hati-hati selalu untuk di area ini. Makanya beberapa kita transaksi kemarin ini di gold ini kita beberapa kena stop loss-nya untuk di gold karena range sideways-nya lumayan besar. Untuk goalnya nanti coba kita lihat ya data rilis sambil kita lihat nanti juga di hari Jumat. Nah, ini mungkin kita bisa manfaatkan di hari Jumat eh, depan di tanggal 3 untuk ini. Jadi kalau saya sih lebih sarankan kita menunggu dulu karena market seperti ini arahnya kurang jelas untuk di goldnya. Tanggal 3 tuh besok Jumat ya, Bro? Jumat, Pak. Iya, non farm, non farm, non Novam, parallel. Pak. Ya, mungkin di situ yang bisa kita manfaatkan Nah, nanti. nanti non farm. Dan ini mungkin kelihatan juga polanya. Jadi mulai sebentar data rilis, close marketnya hari ini, di hari besok itu udah kelihatan polanya arahnya mau kemana. Di beberapa pair, terutama di gold. Oke, kita lanjut. Ya, ini ada pertanyaan, Bro, yang di Oh ya, mana ya hmm, Pak ya? Belum saya Pak perhatikan. siapa tadi? Pak Mulya menanyakan mengenai euro yen. Nah, terus tadi di YouTube itu juga ada yang menanyakan, nah, YouTube itu tanya indeks saham sih, mengenai indeks saham S&P, Ya, S&P 500 sama Nasdaq. Nah, itu. Jadi EJ, S&P 500 sama Nasdaq. satu tadi apa Pak? Yang di mata uang EJ, Euro Yen. di sini udah ada ya. Euro Yen Euro belum, Jepanianya. Oh, belum ya. belum. Yang pakai GK aja, Bro. Ini ya. Oh, pakai oh ya GK Pakai GK aja. Nah, Euro. itu bawah itu, ada itu. Nah, Euro ya, Euro Jepang Yen. Euro Jepang Yen sebenarnya ini hampir sama juga dengan pola Euro USD. Kalau kita perhatikan di
Euro Japan Yen ini masih di area sideways ya, kalau kita perhatikan ini 127. Nah, ini area sideways-nya untuk di Euro Japan Yen. Nah, kalau kita lihat, jadi untuk strategi yang paling bagus kita transaksikan di Euro Japan Yen ini kita pakai pola buy stop dan sell stop. Cuman itu opsinya untuk di Euro Japan Yen dengan market sideways seperti ini. Nah, ini. Coba kita lihat dulu di ya sama di H4-nya juga sama. Nah, ini. Untuk stop loss-nya kita ambil di harga tengahnya aja. Jadi yang paling bagus sih pola yang seperti ini. Untuk di Euro Japan Yen-nya. Ini yang bisa kita gunakan opsi nanti untuk di Euro Japan Yen. Coba kita lihat di H4-nya supaya lebih jelas. Jadi kalau kita lihat kondisinya ini kita sebenarnya lebih cenderung ke buy stop sih sebenarnya untuk di Euro Japan Yen-nya. Nah, ini kalau kita lihat. Coba kita buat untuk buy stop-nya aja. Karena kalau saya perhatikan ini kita lebih cenderung ke untuk posisi ngebuy-nya nanti. Nah, ini. Walaupun sebenarnya ini range-nya lumayan besar kan untuk sementara penempatan stop loss-nya cuma bisa kita taruh di sini di 127,90. Nanti coba saya ketikkan dulu. EJ buy stop di harga 128,820. Untuk sementara sebenarnya kita pasang stop loss-nya dulu di 12792 karena kita harus tahu dulu ini yang harga running sekarang ini harganya turunnya sampai di berapa. Nah, kalau memang harganya cuma sampai di area ini stop loss-nya bisa nanti kita pindahkan ke 128,20-an. Tapi untuk sementara kita taruh aja dulu di 127,92. 920 TP 129,700. Nah, jadi seperti ini untuk Euro Japan Yen-nya. Kita fokus untuk buy stop-nya. Kalau kita perhatikan dari sisi time frame daily-nya ini, kemungkinan besar ini masih koreksi naik ini. Nah, ini masih ke harga kembali lagi sebenarnya ke area ini. 12970 dan 130,300. Cuman kita manfaatkan di TP 129,700 saja. Jadi EJ seperti itu polanya. Lanjut, apalagi pertanyaannya Pak dia? Di mana ya di sini? S&P 500 ya Pak. S&P 500 sama Nasdaq. Nah, itu. Nasdaq kayaknya belum ada di sini ya. Pakainya yang indeks.gk, bro. Atas. Terus atas lagi. Nah, itu.
S&P sama Nasdaq. Nasdaq. Nasdaqnya, kalau kita perhatikan Nasdaqnya, Nasdaq sebenarnya kalau kita lihat dari weekly-nya sebenarnya ini kemungkinan besar masih melemah untuk Nasdaq-nya. Ini bisa kita manfaatkan untuk sell-nya. Tapi sell kalau kita perhatikan cuman kelihatan di daily ya, karena di time frame H4, H1 ke bawah polanya nggak kelihatan arahnya mau kemana. Nah ini yang kalau kita perhatikan, nah ini Nasdaq-nya ini kemungkinan besar masih. Nasdaq ini jika masih kategori uptrend, cuman masih dalam kondisi koreksi aja sebenarnya. Nah ini sebenarnya targetnya ke arah ini nih untuk Nasdaq-nya. Nah, nanti kembali lagi ke harga ini. Jadi untuk Nasdaq, paling bagusnya kita dengan pola seperti ini, hampir sama dengan EJ tadi, kita pasang sell stop untuk ini. Ini sell stop. Sell stop Nasdaq di 15990. TP di 15. SL di 6. Ini di 16.2600.00. Nah, ini seperti ini. Nanti bisa kita manfaatkan untuk di Nasdaq-nya. Nah, kita sell stop di area ini. Kita pasang TP di ya. Nah, nanti sell-nya di area ini. Untuk di area ini. Jadi Nasdaq seperti itu untuk malam ini. Nanti coba kita lihat aja. Walaupun sebenarnya kalau kita lihat weekly bisa jadi juga ke ini. Karena sebenarnya paling udah sampai sebenarnya sih 1645. Ini udah jadi titik resistennya sebenarnya. Cuman paling amannya sih untuk posisi kita nge-sell tunggu di harga ini di 15.99 untuk posisi sell. Nah, itu yang paling aman untuk di Nasdaq-nya, untuk arahnya kemana. Oke, kita lanjut. Ini semoga ada jawab pertanyaan yang tadi yang untuk gold ya. Untuk Pak Dedi, gold sebenarnya kita udah sampaikan tadi. Kalau kita perhatikan ini gold, harap hati-hati transaksi selama 1-2 minggu ke depan untuk gold. Karena gold ini arahnya masih sideways. Dan sideways-nya ini agak besar range-nya ya. Jadi harap hati-hati untuk gold-nya. Nah, ini kemungkinan besar bermain yang sudah sempat kita bahasakan masih bermain di range harga 1.800-an. Tapi paling amannya sih tinggal kita lihat dulu arah gold untuk malam ini, Pak. Nah, ini sama juga kalau kita perhatikan dari
Kalau kita lihat di TradingView, kalau di TradingView sih indeks dolarnya ini kemungkinan besar melemah sebenarnya. Ini udah coba buatkan kemarin, targetnya itu di 9517-an. Ini sebuah buat kemarin di komputer. Untuk goldnya juga sama kemungkinan. Cuman kemarin udah ada kesentuh ya. Sebenarnya ini udah saya buat. Cuman semalam udah kesentuh harganya di 1775. Nah, tinggal kita lihat aja ini goldnya. Apakah mungkin seperti ini masih mengejar ke 1745. Nah, ini yang paling kalau kita perhatikan. Cuman masih agak berisiko untuk ditransaksikan malam ini gold. Lebih bagusnya kita wait and see aja dulu untuk di sini. Oke bro, sebelum kita membahas SNB ya, Ya, yang tantangan SNB untuk peserta yang ada di kantor nih, nah saya mau tanya nih, Mas siapa namanya Mas? Mas? Mas Arif, gimana Mas Arif sudah ada open posisi atau sudah pasang pending order? Oh, lagi di jangan tiba coba ditransaksikan ya. Oke deh. iya, iya. Oke, ini yang di offline di kantor juga sedang pasang pending order. Siapa tahu dari tadi kita analisakan eh, apa namanya? Mungkin nanti malam ketika ada press conference dari Gubernur Bank Sentral atau Menteri Keuangan mungkin bisa jadi open. Nah, ini bagi Anda mungkin silakan. Cuman ini sifatnya edukasi ya. Jadi kita live trade edukasi. Jadi eh, saya rasa bijak untuk menggunakan jumlah lot dan karena kita menganalisa beberapa instrumen ini ceritanya nih. Nah, jadi paling nggak cari instrumen yang terbiasa Anda transaksikan. Nah, seperti itu. Tidak semuanya harus Anda pasangi ya. Seperti itu. Oke, di YouTube juga belum ada pertanyaan di chat. Kalau tadi Pak Dedi ada ya. Pak Dedi. Oh ya itu ada pertanyaan lagi bro dari Pak Dedi sebelum kita lanjut ke S&P 500. Oh ini ya, TP dan SL Gold ya buy or sell. Sebenarnya masih sama Pak tadi yang kita sampaikan untuk gold dulu untuk sekarang kita skip aja dulu karena pola seperti ini agak berisiko arah gold ini kita belum tahu arahnya mau kemana untuk sekarang. Walaupun sebenarnya posisinya ini yang jadi masalahnya juga stop lossnya yang agak lumayan besar baik itu posisi buy dan sell-nya. Jadi saya tidak menyarankan untuk open posisi di harga sekarang. Ini agak berisiko untuk goldnya di harga sekarang. Jadi seperti itu Pak Dedi. Cuman kita lanjut dulu di beberapa pair yang lain. Nah, kita lanjut yang tadi di S&P ya Pak. Ya, S&P S&P. 500. S&P-nya mana ya? Hilang kayaknya Ya, S&P. oke, terima Oh, kasih ya, Mas. Ya, sama-sama Pak. sama Pak. S&P-nya belum dinongolin lagi loh. Nah, Belum ditungguin ya. Eh, Ini nih Pak, kalau sering di PC jadi nggak pusing. Ya, oke. S&P ini hampir sama juga. S&P ini pergerakannya di area ini nih. Kalau kita perhatikan. Nah, jadi hampir semua market ini kalau kita lihat tradernya pada menunggu sebenarnya ini. Menunggu data rilis sebenarnya. Nah, S&P. S&P ini bisa kita manfaatkan untuk posisi, kalau saya perhatikan ini bisa kita manfaatkan posisi sell limit nanti. Ini kita menunggu ke harga ini 7639, targetnya ke sini 4609. Nah ini, walaupun kalau kita perhatikan ini rasionya 1:1, tapi kalau kita lihat ini peluangnya besar untuk posisi nge-sell nanti. Nanti kita bisa pasang sell limit di area ini. Sell limit
10R di harga 46 400 4 TP di 46 10. Nah, ini bisa kita manfaatkan untuk posisi sell limitnya. Stop loss-nya kita taruh di area ini. Ini untuk sentinya. Kita menunggu di sell limit aja di harga ini 4639. Itu untuk TP1 sebenarnya ini bisa sampai ke sini sebenarnya. Di TP2-nya ke arah ini. Tapi paling amannya sih kita taking profit di 4610. Ya, jadi ini polanya seperti ini. Jadi kita fokus untuk sell limit di S&P 500-nya. Oke, kita lanjut di Aussie. Aussie juga hampir sama. Kalau kita melihatnya ini Aussie ini kemungkinan besar menguat sebentar. Ini untuk di Aussie-nya. Nah, ini kemungkinan besar nih targetnya ke sini. Nah, kalau kita perhatikan juga market ini rata-rata TP dan SL-nya berbanding 1. Nah, ini masih sama. Aussie ini masih kemungkinan besar masih menguat, masih mengejar ke 72.300-an targetnya. Jadi sama juga yang kita bahaskan tadi untuk area ini hati-hati. Ini bukan zona untuk kita transaksi di 7170-an dan 7100. Yang paling amannya ini kita menunggu di luar area ini yang kita blok. Amannya kita menunggu di area ini untuk posisi ngebuy-nya. Ya, nanti bisa kita pasang buy stop di 7175 untuk ini. Ini. Nol poin 71.700 TP 72.300 SL di 0.71080. Nah, ini yang bisa kita manfaatkan juga untuk di posisi Aussie-nya. Tapi yang paling amannya kita pasang buy stop saja di sini di 71.700. Nah, ini untuk di Aussie. Nah, jadi perlu diingat untuk beberapa pair yang kita bagikan tadi nggak perlu di OP semua, tinggal dipilih cocoknya di pair apa, karakter apa yang cocok untuk ditransaksikan. Coba kita lihat dulu, euronya belum kena ya buy limitnya. Jadi kalau misalkan kemarin masih ada yang posisi buy-nya di hold aja untuk di euronya. Nih, cuman untuk sekarang untuk yang posisinya sebenarnya saya pasangnya di TP1 kemarin. Yang Jumat kemarin cuman dapatnya semalam ya. Ini tinggal dikit lagi di 1297 untuk posisi buy-nya kemungkinan besar pada saat di berita rilis ini kena harganya. GJ sama dengan EJ ya. Ini GJ juga ini kemungkinan besar kita fokusnya juga fokus ngebuy
Cuman yang paling bagusnya GJ ini di open market aja sebenarnya transaksikan. Di jam 7 malam sampai jam 8 dan di jam 2 sampai jam 3. Nah, itu yang paling bagus untuk transaksi untuk di pair pound sterling yen. Nah, ini kemungkinan besar masih ke harga ini. Sekarang di 150,98, targetnya itu masih ke 152,300 sebenarnya. Nah, ini. Kayak gini. Coba saya buatkan ini. GJ buy stop. Harga 1,600 TP poin 150,600. Nah, ini untuk posisi GJ-nya ini bisa kita manfaatkan untuk buy stop-nya. Tunggu harga ke harga ini dulu. Lumayan bisa kita manfaatkan sekitar 40 ya 70-an pips. 70 sampai 80 pips ini bisa kita manfaatkan. Untuk GJ. Untuk USD Japan Yen, untuk USD Japan Yen-nya kita skip malam ini. Masih kurang menarik, masih sideways juga kalau kita perhatikan. USD Kanada juga sama. Cuma yang paling menarik ini di euro di pound sterling yen, euro USD yang bisa kita manfaatkan ini malam dan Aussie. Tapi menunggu harga break ini dulu di 7175 untuk posisi ngebaynya. Karena perlu diperhatikan setiap pair itu beda-beda karakternya ya. Berbeda karakter mulai dari range pergerakannya juga beda. Jadi perlu hati-hati. Euro Jepang yen-nya sama. Jadi Euro Jepang yen-nya juga sama. Euro Jepang ini sama polanya dengan GJ ya. Kita menunggu buy stop di ini. EJ-nya kita nunggu di 128,800, TP di 129,700, stop loss di 127,900. Kalau untuk goldnya sama tadi kita wait and see aja dulu, tinggal menunggu data rilis aja di jam 8.15 dan jam 10. Coba kita perhatikan sebelum menutup, kita perhatikan untuk crude oil-nya. Crude oil-nya sebenarnya ini masih kalau kita perhatikan crude oil-nya ini paling ke 68. Nah, ini untuk crude oil-nya. 8, sebenarnya targetnya masih ke 70.00 untuk crude oil-nya ini. Ya, sini 70.25 target untuk crude oil-nya. Cuman jadi permasalahan ini stop loss-nya aja yang terlalu besar. Kalau kita manfaatkan posisi buy-nya. Nah, ini. Bisa sih sebenarnya ini. Kita manfaatkan kalau kita lihat. Nah, ini. Nah, nanti coba saya buatkan. Untuk CLR. Buy stop. Poin 20. SL 6 TP di 70.25. Nah, ini untuk crude oil-nya. Kemungkinan besar polanya seperti ini. Nah, ini sebenarnya untuk area nge-buy kita untuk ini. Buy limit untuk CLRN-nya. Jadi seperti itu untuk ini yang tadi untuk pound sterlingnya kita menunggu dulu ya.
Kalau misalkan sebentar beritanya rilis, break harga ini 3345 nyampe di 339800-an. Tinggal dipasang limit aja. Jika udah nyentuh harga di sini, pasang limit di 1.3345. Nah, target kita di 3500, stop loss di 3250. Nah, begitu aja untuk pound sterlingnya. Jadi mungkin ini malam seperti itu untuk beberapa pair yang kita lihat. Karena perlu diingat setiap awal bulan itu market range-nya tidak terlalu besar. Biasanya karena menunggu Novan Parallel-nya. Biasanya setelah Novan Parallel itu baru biasanya kelihatan dari sisi teknikalnya ya arah pergerakan market sampai di akhir bulannya. Biasanya kuncinya di situ sebenarnya. Mungkin seperti itu Pak Rudi. Live trading kita. Oke, beberapa instrumen juga sudah dipasang pending order bro ya. Ya Pak. Pending order kita nunggu data ADP sama jam 10 nanti ada press conference Gubernur Bank Sentral. Oke, mungkin yang di kantor Mas Arif sudah gimana Pak? Sudah pasang posisi mungkin mengikuti instrumen. Ngambilnya posisi apa? Oh, Oh euro. Euro yen. Oke deh, kita pasang Euro yen. Sama? Oh, coba ke indeks S&P 500. Oke, coba di indeks saham sama di euro untuk Mas Arif. Oke, bagi teman-teman trader juga khususnya nasabah GK Invest, jadi apa yang kita sampaikan untuk live trade pada malam hari ini kita sifatnya edukasi, tidak semuanya Anda pasangi pending order karena risikonya cukup besar sekali. Sepertinya market sedang menunggu rilis data ADP non-farm sebentar lagi jam 10.15 dan jam jam 8 ya, jam 8 Dikit lagi nih Pak. 15 ya 10 menit lagi 20 lebih 15 menit dan jam 10 malam untuk pers conference kesaksian atau testimoni dari Jerome Powell atau Gubernur Bank Sentral Amerika. Nah, sepertinya masih menunggu untuk hal tersebut. Jadi harap berhati-hati bagi Anda yang mungkin tadi mengikuti kami, tetap pasang stop loss ya. Kita juga tadi menganalisa menggunakan ada stop loss-nya juga ada, take profit juga ada. Nah, seperti jadi kita supaya kerugiannya kalau misalnya nih analisanya salah, kita kerugiannya nggak banyak, tetap tercover dan modal modal masih tersisa dan bisa kita gunakan untuk besok. Karena market besok masih jalan. Nah, intinya kan seperti itu. Oke, mungkin ada yang mau disampaikan lagi, Bro? Sebelum kita tutup live trade pada malam hari ini. Cuman itu Pak, untuk di bulan Desember ini harap hati-hati karena tidak seperti di bulan-bulan yang lain. Desember itu biasanya pembentukan dan penentuan high dan low-nya. Dan di bulan ini kemungkinan besar juga itu data yang rilis siapa yang untuk tapering ya Pak. Ya, Ya, itu banyak kemungkinan besar di situ pengaruhnya. karena beberapa bank sentral besar pun juga pada meeting ini nanti Ya. pertengahan Desember ini. Hmm, Amerika meeting, kemudian Eropa, Inggris, kemudian ada Australia juga sama. Jadi mereka juga pada meeting untuk menentukan kebijakan di akhir tahun 2021 dan juga menjelang awal tahun 2022. Nah, paling enggak kuartal pertama dan kuartal kedua lah ya di 2022 mereka ya. akan mengambil kebijakan di situ. Dan untuk sorotan dari pelaku pasar mungkin tertuju ke Bank Sentral Amerika nih, yang tapering juga dan yang ditunggu-tunggu biasanya kalau sudah ada tapering itu adalah kapan nih mau menaikkan suku bunga. Nah, di situ yang ditunggu oleh para pelaku pasar dari seluruh dunia. Oke, saya rasa cukup untuk live trading pada malam hari ini. Sudah tidak ada pertanyaan lagi di YouTube, kemudian di channel di Zoom meeting juga tidak ada yang tanyakan. Mudah-mudahan apa yang kita sampaikan Anda paham. Tidak semuanya Anda transaksikan. Ambil satu atau dua instrumen yang terbiasa Anda transaksikan atau Anda yakin untuk paling nggak untuk menaikkan equity trading Anda. Oke, terima kasih Ardiansyah yang sudah memberikan analisa teknikal. Terima kasih bagi Sama-sama teman-teman Pak Rudi.
Terima kasih juga bagi seluruh teman-teman trader dari seluruh Indonesia yang saat ini lagi online di Zoom meeting dan di YouTube channel GK Invest Semarang. Juga khususnya bagi nasabah GK Invest cabang Semarang, kita ucapkan terima kasih yang sudah berpartisipasi pada live trading pada malam hari ini. Jangan lupa untuk live trading berikutnya di hari Jumat jam 7 malam waktu Indonesia bagian Barat dan kebetulan bersamaan dengan rilis data non-farm payroll itu jam non-farm payroll jam 20.30 ya. Iya. Nanti kita mulai mungkin sekitar jam berapa bro? Jam setengah 8 apa jam 8? Setengah 8 kayaknya Pak untuk Setengah jadi 8 kata Pak ada ya. persiapan juga. Oke deh, jadi kita untuk hari Jumat karena non-farmnya sudah bergeser dari 19.30 ke 20.30, jadi kita live trade-nya juga ikut sedikit bergeser ya. Jadi kita hari Jumat nanti akan mulai jam 19:30 waktu Indonesia bagian Barat. Jadi jangan lupa besok hari Jumat jam 19.30 kita live trading lagi bersama dengan rilis data non-farm payroll Amerika. Oke, saya Rudi Oktrianto, mohon pamit. Ardiansah, kita juga mau mohon pamit dari acara live trade pada malam hari ini. Ketemu lagi besok hari Jumat jam 19:30 waktu Indonesia bagian Barat. Oke, apa yang kita sampaikan mudah-mudahan bermanfaat bagi Anda semuanya. Kemudian apabila ada tutur kata yang kurang berkenan, kami mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam, selamat istirahat, happy weekend. Oh, sorry, bukan happy weekend. Salam profit dan sukses untuk kita semuanya. Terima kasih.